Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun Anda berada, teman-teman santri yang berada di Ponpes Majelis Ar-Raudhah, kita bisa bertemu kembali untuk ngaji bareng kitab Al-Hikam. Dan insya Allah kali ini kita akan ngaji hikmah yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini diberkati oleh Allah Ta'ala. Kita diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini dan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hikmah yang kedua ini tentang masalah saya kerja atau jadi ustadz ya. Saya kerja atau tak zikiran saja ya. Saya kerja atau jadi imam ya. Dan sebaliknya, saya ini tak nyantri terus ya, atau kerja saja ya. Saya baca Al-Quran terus, hidupnya begitu tiap hari, atau saya cari duit saja ya. Mana yang harus saya pilih? Mana yang harus saya pilih? Ini karena kalau enggak punya ilmu, salah bertindak, salah milih, maka pangkatnya bisa anjlok ya, turun drastis dari yang tadinya punya pangkat tinggi bisa turun sampai derajat yang paling rendah. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah kita akan belajar dalam waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit ya, mungkin bisa jadi lebih dari itu, wallahu a'lam. Kita akan baca dulu kalimat hikmahnya biar kita dapat barokah dari Syekh Ibn Athaillah Ahmad bin Muhammad As-Sakandari rahimahullah. Amin Allahumma amin. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Iradatuka tajrid, keinginanmu untuk bertajrid. Sementara Allah menempatkan engkau di maqam asbab, maka itu bagian dari syahwatmu yang tersembunyi. Bagian dari syahwatmu yang tersembunyi. Sementara keinginanmu untuk menempuh sebab-sebab kehidupan duniawi, sarana-sarana bisnis, ya, maka itu akan menjadi kemerosotan yang sangat besar dari semangat yang tinggi kalau memang kamu berada di makomnya itu, makom tajrid. Makomnya orang-orang yang hidupnya memang zikir, hidupnya wirid, hidupnya sholat, hidupnya ngaji, hidupnya ngajar, hidupnya cari ilmu. Orang yang seperti itu. Tapi kok punya keinginan untuk meninggalkan itu beralih ke bisnis. Maka itu adalah kemerosotan dari semangat yang tinggi. Nah ini akan kita bahas. Ini terjemahannya, terjemahan bebas ya pemirsa. Biar mudah untuk dicerna, mudah untuk dipahami dan nanti bisa kita amalkan bersama-sama. Amin Allahumma amin. Begini pemirsa, manusia ini ada dua kelompok. Secara garis besar ya, ada dua kelompok. Kelompok pertama manusia yang hidupnya itu dari pagi sampai sore cari duit. Dari pagi sampai sore cari duit. Bahkan sampai malam. Ya, bahkan sampai malam cari duit. Sementara kelompok yang kedua, manusia yang mulai dari pagi sampai malam cari ilmu. Dari pagi sampai malam baca Al-Quran, dari pagi sampai malam zikir, dari pagi sampai malam sholawat, dari pagi sampai malam istighfar, dari pagi sampai malam hidupnya ibadah yang mahdhah, ibadah yang betul-betul murni ibadah, sholat, puasa, ya, yang seperti itu. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, memang kehidupan demikian, ada dua kelompok. Dan sebetulnya dua kelompok ini dua kelompok yang baik semua.
Jangan salah, ini dua kelompok yang baik. Orang yang dari pagi sampai sore dia cari dunia, itu baik kalau memang untuk ibadah. Untuk ngasih nafkah, ya, untuk membantu orang-orang yang sakit, biar bisa berobat dengan baik, dengan uangnya tadi, untuk menyambung silaturahim, datang pada keluarganya yang butuhkan, kemudian dia bereskan semua hutangnya, urusannya, ya. Dia niatnya begitu, untuk bantu masjid, bantu musola, bantu pesantren, bantu majelis, ya, bantu panti asuhan, membantu orang-orang yang bergerak ya di dalam bidang sosial, membantu para ustadz, membantu para dai untuk kebaikan, uangnya untuk kebaikan. Maka bisnisnya dia dari mulai pagi sampai sore itu selama halal, maka itu menjadi ibadah. Dan ibadah yang pangkatnya luar biasa. Karena at-tajir as-soduq, pedagang yang jujur itu derajatnya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nggak main-main, ya, pangkat yang sangat tinggi itu, pangkat yang sangat tinggi. Dengan dia hidup bisnis cari uang. Kemudian orang yang hidupnya nebar ilmu, ya, mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, cari ilmu, baca Al-Quran, ibadah mahdhah, ini juga kelompok yang luar biasa. Karena mengabdikan dirinya untuk melakukan ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang seperti ini yang menjadi penolak bala. Bencana mau turun, ada orang yang malam nangis doa sama Allah Subhanahu wa taala agar semuanya selamat, agar semuanya dapat rahmat, maka Allah tidak jadi itu ya. Bencananya sama Allah disingkirkan tuh. Ya, ditunda atau dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena masih ada di situ orang-orang yang mau istighfar. Sebagaimana dikatakan, dan Allah tidak akan menyiksa mereka, wahum yastaghfirun. Sementara mereka beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi masalah, ada orang-orang yang digoda sama setan. Ya, siapa sih yang enggak digoda sama setan? Kita-kita ini kan digoda sama setan. Nah, setan itu pinter. Ya, karena setan ya sangat profesional. Kalau mau goda itu setan yang dikirim ya sesuai bidangnya. Jadi kalau memang ini ustadz, nanti setannya juga ustadz. Setan yang punya ilmu banyak gitu maksud saya ya. Setannya punya ilmu banyak. Kalau yang digoda ini ahli bisnis, ya setannya itu nanti juga setan yang ahli bisnis. Tahu nih, sesuai dengan keahlian masing-masing. Makanya kita disuruh banyak baca zikir, baca wirid di pagi hari, dalam segala kesempatan, minta perlindungan terus dari godaan setan. Karena kalau enggak dilindungi Allah Ta'ala, mengelawan setan itu hal yang memang enggak mudah gitu ya. Kalau enggak dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ditolong Allah Ta'ala, maka suruh minta terus. Ya, suruh minta terus perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setan ini enggak mau orang yang dagang kok dapat derajat mujahid. Orang yang dagang kok dapat kalau derajatnya orang yang mati syahid. Kok enak bener. Pangkatnya tinggi, wah jangan sampai ini orang yang dagang ini, fulan ini, pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi orang yang ahli sholat, ahli zikir, ahli baca Al-Quran. Wah ini jangan sampai ini pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus saya turunkan semua nih pangkatnya. Pangkatnya harus saya turunkan. Maka sama setan mulai digoda, dibisikin. Kita bahas kelompok pertama dulu yang digoda. Ya, kelompok bisnismen. Ini orang-orang yang ahli cari duit. Ya, ahli kira-kira ahli enggak nih? Insya Allah nanti ya, satu di antara keahlian bisa mungkin kalau enggak jadi ahli cari duit ya ahli cari dan nyebarkan ilmu semua di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada orang yang ahli bisnis, ahli cari duit. Dia kalau megang barang itu ya, orang lain jual susah, kalau dia yang pegang belum jual udah ditawar sama orang. Dan tawarannya tinggi itu. Ini ada enggak yang model-model begini nih? Nah, pemirsa, Anda termasuk yang mana ini? Kalau megang barang susah dijual, jual enggak laku-laku, atau mungkin baru pajang di profile picture tiba-tiba udah nanya itu mau dijual berapa, dijual enggak gitu ya, dikejur sama orang ini. Ini kalau coro Jawani pun tangannya ngerjekeni ya. Ya, tangannya emang punya apa itu? Punya keberuntungan ya, punya keberuntungan.
membawa rezeki seperti Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Itu yang memang juga seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini tangannya ngerjekeni berkah ya, tangannya berkah. Sehingga sahabat kalau mau belanja ke pasar titipnya sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tolong kamu belanjakan. Karena kalau yang belanjakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu barangnya kalau dijual tuh lakunya mahal. Ada barokahnya ya, ada barokahnya. Nah ini ada orang yang memang bagus kerjanya, cari duitnya gampang. Kemudian dia kalau punya duit, punya uang ini, udah carinya gampang, caranya halal, kalau punya uang, itu larinya ke tempat-tempat yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, apa yang masuk itu ya sesuai dengan apa yang keluar. Jadi uang itu tidak mau keluar kecuali sesuai dengan cara datangnya, cara masuknya. Kalau cara masuknya halal, nanti insya Allah keluarnya ke tempat-tempat yang halal. Kalau cara masuknya, cara mendapatkannya haram, maka uang itu biasanya juga akan keluarnya ke tempat yang haram. Naudzubillah min dzalik. Nah ini dia lain, kalau dapat uang, uangnya itu selalu manfaat untuk orang banyak. Ya, kemudian keluarganya juga nyaman. Oh alhamdulillah, bapak saya punya duit, sehingga anaknya pun tenang. Ya, istrinya tenang karena ekonominya terjamin, mertuanya senang ya karena ekonominya terjamin, tetangganya bahagia. Oh ini dia kalau punya uang tangannya terbuka, nggak genggam, ya tangannya terbuka, dibagi ke tetangganya, temannya, semua dapat, ya semua dapat, sehingga keberadaannya dia dalam bisnis itu dapat doa dari orang banyak. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Mudah-mudahan bisnisnya tambah sukses, dapat doa dari orang banyak. Nah orang ini suatu hari datang ke pengajiannya Abah Edwin. Lihat Abah Edwin ini kok hidupnya enak. Ngaji, zikir, wirid, ya terima tamu, ngaji, zikir, wirid, terima tamu. Enggak bisnis, orang yang bisnis ketemu orang-orang ruwet tiap hari, yang dibahas duit itu. Wah saya ini kok hidupnya ngurus dunia terus ya, mau sampai kapan saya ngurus dunia? Kalau seperti Abah Edwin ini ya, Masya Allah nih, seperti Mas Anam ini Masya Allah enak kelihatannya. Hidupnya di musola ngaji, zikir, wirid. Seperti Mas Agung itu ngaji, zikir, wirid. Ya Mas Agung, ya itu Mas Agung tuh ngaji, zikir, wirid, ngaji, zikir, wirid. Kok enak? Nah ini pebisnis tadi akhirnya dibisiki sama setan. Udah, kamu tuh pangkatmu rendah, cari dunia terus, rendah itu, tiru itu Abah Edwin. Ya tiru Mas Ana, Mas Agung, itu hidupnya buat ngaji, zikir, wirid di masjid tuh dari pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam masjid, di rumah Allah. Kamu di rumahnya setan kamu. Itu pasar tuh tempat kumpulnya setan, hidupmu tiap hari kumpul sama setan. Udah. Saatnya kamu tinggalkan dunia, mau sampai kapan cari dunia? Bisikan setan tadi dengan dalil-dalil yang mungkin setannya juga ngutip pendapatnya para ulama dan lain sebagainya, dibisikkan di pikirannya, di telinganya ini ya, di hatinya, sehingga akhirnya dia buat pengumuman, mulai hari ini saya tidak akan kerja lagi, saya nggak akan cari dunia lagi, ngomong ke istrinya, ke anaknya, apa yang kita miliki akan saya sedekahkan untuk pesantren, udah kita hidup sederhana dengan uang yang ada, kamu belajar puasa Daud atau Senin Kemis ya. Ya, istrinya diajarin seperti itu, anaknya disuruh seperti itu. Akhirnya ditinggalkan bisnisnya semua, dia kemudian pergi ya dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu pesantren ke pesantren yang lain, dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Tetangganya yang biasanya kalau sakit itu enggak mikir, tetangganya ketika sakit mikir, siapa yang biayai saya ini? Keluarganya yang tadinya itu bayar listrik tiap bulan itu gampang karena dapat jatah uang dari saudara, dari dia yang punya uang lebih tadi, tetangganya saudaranya itu pun akhirnya merasa bingung, bulan ini saya bayar listrik dari mana? Istrinya yang tadinya hatinya tenang akhirnya mikir, lah ini kalau suami saya meninggal dunia, saya ini jadi janda, hidupnya bagaimana? Masih hidup aja susah, nggak ada tinggalannya. Istrinya hatinya suntuk, sumpek, nggak tenang gitu ya. Maka pindahnya dia dari
bisnis yang seperti itu, bisnis yang halal, bisnis yang tidak melalaikan sholat, ya sholatnya dia jalan, dia sholat, puasa Ramadan, ya puasa Ramadan, ya dia zikir habis sholat, ya zikir habis sholat, tapi dia tuh waktunya lebih banyak untuk kerja, bisnis, cari uang. Tapi karena ketemu Abah Edwin ya, Mas Anna, Mas Agung lihat begitu, setan masuk, akhirnya ditinggalkan semuanya, dia beralih pada baca Al-Quran, zikir, wirid, pengajian, dari satu musola ke musola yang lain. Maka sikapnya ini itu bukan satu hal yang baik. Itu sebetulnya bagian dari syahwat, keinginan yang gak baik yang tersembunyi. Itu hawa nafsu gitu loh, hawa nafsu. Itu bukan mulia, tampaknya kan mulia jadi orang yang ngaji, zikir, wirid. Bukan, itu justru jelek. Kenapa? Karena dia sudah ditempatkan Allah, tugasmu ini ngurusin orang-orang yang gak punya duit. Tugasmu nyarikan orang-orang yang punya duit, ibadahmu ya itu. Ya memang ya ibadah yang seperti itu beda loh sama orang yang kita ngaji nangis gitu kan ya. Orang kalau ngedem duit kan biasanya nggak nangis ya. Sama mesem. Ketemu sama rekan bisnis kan biasanya ya ketawa. Lah ini sementara yang di musola zikir nangis, ya zikir nangis. Ya ini memang beda, bentuknya nggak sama. Tetapi justru yang bisnis tadi jauh lebih mulia. Sebagaimana diceritakan di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini kan suka keliling. Bahasa no-nya, zaman no-nya belusuan. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu suka belusukan. Nih mungkin pemirsa yang suka ngoreksi bahasa Inggris saya ya. Zaman no, bukan no bib, now, iya. Lawang saya ini orang Solo yang bahasa Jawa lebih saya suka, iya Inggrisnya Inggris gak ceto begini, iya gak ceto. Ikhwani rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu belusukan dulu. Nah di antaranya juga belusukan ke masjid, di jam-jam orang kerja. Jam-jam orang waktu duha itu orang kan pada ke pasar kerja, yang di kebun ya di kebun, yang di pasar di pasar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu coba ngecek masjid. Dilihat di masjid, ya maklum yang umurnya udah 60 tahun ke atas itu ya. Padahal di masjid semua zikir wirid, emang makomnya persiapan bukan menjemput, persiapan menerima tamu. Malaikat Israel alaihissalam, jadi udah disiapin itu dengan banyak zikir, banyak doa, umurnya 60 tahun lebih. Umurnya umat Nabi SAW kan 60 sampai 70 tahun seperti itu. Nah, ternyata di situ ada anak muda, lagi zikir, lagi sholat gitu kan, ngaji. Maka ditanya sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hei anak muda, kenapa kamu kok di sini? Kok nggak kerja, nggak ke pasar, nggak ke kebun? Kenapa kamu di sini? Jawabannya ibadah, zikir sama Allah Ta'ala. Lah, yang jamin kehidupanmu siapa? Kamu untuk makan dirimu ini, kamu ini kerjanya apa untuk penghidupan sehari-hari? Dijawab, enggak kerja. Nah, yang jamin siapa? Ada saudara kandung saya, itu yang dia memenuhi hajat-hajat saya, kebutuhan saya, dia yang suplai. Dia yang kerja, dia yang jamin saya. Maka kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Idzan akhuk a'bad minka." Kalau begitu, saudara kandungmu itu lebih ahli ibadah daripada kamu. Jadi dipuji sama saya Umar bin Khattab justru yang kerja, anak muda kok. Ya dia anak muda, tapi kenapa dia enggak bekerja, sibuk zikir wirid. Nah, ini Sayyidina Umar menilai anak muda yang kerja, tapi dengan cara yang baik, yang halal, dan semua digunakan untuk bantu saudaranya seperti itu, ini jauh lebih baik. Meskipun enggak dikatakan ini jelek, karena zikir, doa, wirid itu juga baik, tetapi enggak pas makomnya. Makomnya enggak pas. Nah ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah mudah-mudahan pemirsa yang setelah mendengar uraian saya ini, yang ahli bisnis, ahli bantu pesantren, ahli bantu orang sakit, ahli bantu keluarga yang membutuhkan, ya kerabat membutuhkan, ahli bantu tetangga, akan lebih semangat untuk cari duitnya, cari duit yang banyak. Tapi caranya yang halal, caranya yang bagus, dan tidak melalaikan dari sholat, tidak melalaikan dari zikir. Kan dia tetap zikir, tetap sholat gitu ya. Tapi karena bakatnya di bisnis, maksimalkan bisnismu. Biar jadi sahabat yang punya harta yang banyak itu. Seperti sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Nah sementara kelompok yang kedua, ini tadi kelompok yang pertama, ahli bisnis.
Kelompok yang kedua adalah orang yang dia itu hidupnya sebaliknya. Jadi memang bakatnya itu cari ilmu, bakatnya nyantri, bakatnya ada keahlian di situ, ada kelebihan di situ. Dia ini kalau belajar tuh cepet nangkep, nerangkan ke orang juga orang cepet paham, bakatnya di situ. Dan tidak usah jauh-jauh lah, misalnya saya, ya kan alhamdulillah saya kan ngajar ini ya, ngajar. Hidup saya ya pagi siang sore yang diurusi adalah ngajar. Yang diurusi belajar, ngajar, belajar, ngajar. Nah kok kebetulan saya ketemu satu pebisnis. Dia buka toko di pasar ini, di mall ini, di kota ini, sekian banyak. Bisnis tadi kelihatan nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini. Akhirnya saya tertarik. Wah, ngajar terus gini, dapat duitnya kapan ini? Tidak bisa saya begini nih. Saya kerja sih saya kerja, tapi enggak maksimal kerjanya, cuman minim, cari dan nyebar ilmunya yang maksimal. Sementara orang itu dia cari duitnya itu kenceng. Ya cari duitnya kan kenceng ini. Wah saya tak kurangilah jam ngajarnya, cukup ngajarnya sebulan sekali. Ya selebihnya saya mau kerja, saya mau cari duit. Biar nanti saya punya uang banyak, ya saya bisa bantu orang seperti dia. Ini baik atau enggak baik? Kelihatannya baik. Kelihatannya baik. Tapi sebetulnya itu adalah merosot pangkatnya. Karena tadinya semangatnya itu tinggi untuk mencari ilmu, ngajar ilmu. Ini kan semangat yang mulia, semangat yang tinggi. Dan dimudahkan di situ oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dikasih sama Allah yang enak, yang pangkatnya tinggi, kok milih ruwet sama dunia gitu loh ya. Ruwet sama dunia. Maka ini kemerosotan yang luar biasa. Kemerosotan yang luar biasa dari semangat yang tinggi, semangat yang mulia. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, kalau saat ini memang Anda dimudahkan untuk cari ilmu, dimudahkan untuk mengajar, ya maka ya mengajarlah dan cari ilmulah. Jangan ikut-ikut sama orang yang menghabiskan waktunya untuk cari dunia. Kecuali memang Anda itu bukan di situ posnya, bakatnya bukan di situ ya. Tugasnya bukan di situ. Silahkan seperti pebisnis tadi cari dua sebanyak mungkin. Ikhwani rahimakumullah. Nah, dengan mengetahui dua hal ini, kelompok pebisnis, kelompok yang cari duit ya, sama aja toh ya, pebisnis dan orang yang memang hidupnya sholat, zikir, wirid, bagaimana harus menyikapinya, maka kita nanti tidak akan jadi orang yang derajatnya turun, nggak jadi orang yang menuruti hawa nafsu, karena udah paham, oh saya ini ternyata memang harus kerja, istri saya modelnya ya begitu, kalau nggak dikasih duit 10 juta itu hatinya was-was kok ya, hatinya was-was. Kalau nggak disiapkan warisan 1 M itu kok kelihatannya ya hatinya was-was ya, saya harus kerja cari duit banyak. Karena kalau dia sampai nanti hatinya itu was-was, ragu kepada rezeki, berarti meragukan Allah yang maha memberi rezeki. Maka nanti istri saya ini akan jadi orang yang jelek di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena meragukan Allah ta'ala. Dan itu gara-gara saya, saya. Wah nanti saya berdosa, udah saya akan maksimalkan kerja saya. Ikhwani rahimakumullah. Karena itulah para ulama kalau mau menikah itu milih istri, gak sembarangan. Nomor satu apa? Ya seperti gini loh. Kalau ada orang mau menikah dengan PNS yang memang tugasnya itu akan dipindah-pindah, pasti nomor satu dikasih tahu, saya PNS loh, saya ini nanti tinggalnya di mana, itu tergantung tugas, ditempatkan di mana ya saya harus siap. Lah kamu nanti kalau jadi istri saya siap enggak ditempatkan di tengah hutan gitu, kira-kira siap enggak? Nah kalau kamu enggak siap ya jangan, walaupun kamu sangat mencintai saya sangat mencintai kamu, jangan seperti itu, enggak bisa, kita nanti akan enggak bagus gitu ya. Tapi kalau kamu siap, ya ayo, kan begitu. Nah para ulama ketika akan menikah juga cari orang-orang yang siap
untuk diajak hidupnya hanya ngurusi akhirat, seakan-akan gitu kan ya. Zikir, doa, wirid, ngajar, ngaji. Zikir, doa, wirid, ngajar, ngaji. Jangan keluh kesah urusan dunia. Harus siap gitu. Nah, kemudian kalau memang dapat yang seperti itu, ya wis, nyaman saja. Berarti kan sudah siap ini. Istrinya siap, suaminya siap, anaknya juga siap. Maka ini adalah gerbong yang nanti akan cepat sampai Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ayahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Ya, Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi rahimahullah, beliau adalah ayah dari Habib Husain bin Muhammad al-Habsyi mufti Haramain. Habib Muhammadnya ini mufti Haramain, punya putra Habib Husain mufti Haramain. Habib Husain punya murid diantaranya Mbah Hashim Asy'ari dan Mbah Khalil al-Bangkalani diantaranya. Ya, artinya ini Habib Muhammad adalah guru besar mufti Haramain yang luar biasa. Punya istri namanya Hababah Alawiyah. Ya, Hababah Alawiyah. Ini Hababah Alawiyah ini ketika suaminya diperintah gurunya, kamu dakwah ke sana, ya, dan istrinya disuruh ngurus anak di rumah, ya enggak protes. Lanjutkan, silakan berangkat. Ya silakan berangkat. Karena memang siap. Jadi istrinya seorang ulama, sehingga ulamanya bisa tajrid betul-betul dia tidak ngurusin bisnis, nggak ngurusin apa, yang diurusin adalah dakwahnya, cari ilmunya, ngajarnya, karena istrinya sudah menggugurkan kewajibannya. Untuk yang satu itu aku tidak menuntut apa-apa. Kita semua berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya. Ketika Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail ya beserta istrinya untuk ke tanah yang belum ada penghuninya, yang gersangnya luar biasa. Maka di situ istrinya kan ya nyantai-nyantai saja loh, ditinggal bersama bayi, ya anak kecil ya yang baru bisa nangis di tengah padang Sahara yang gersang, yang panasnya luar biasa, isinya bebatuan, nggak ada air, nggak ada kehidupan, nggak ada manusia di sana, nggak ada yang nemenin. Istrinya nggak mengatakan bagaimana ini, kami kok ditinggal di sini, enggak. Silahkan wahai suamiku, ini perintah Allah, maka Allah akan ngurusi kami. Masya Allah. Ini manusia-manusia yang betul-betul udah tajrid, nggak ngurusi asbab duniawi. Sebab-sebab dunia ini sudah nggak ada dalam benaknya, pikirannya. Yang ada Allah dan Allah. Nah tapi sekarang ada orang yang gaya, saya nggak akan usaha. Saya akan sholat saja, zikir saja, wirid saja. Begitu istrinya ngeluh, gas habis, stres. Ya, terus akhirnya ngontak ustadz yang lain. Itu sholawatnya udah saya baca kok rezeki nggak turun-turun ya. Masya Allah. Kelihatannya sholawatnya kurang mandi itu ya, kurang cespleng. Kita beralih ke sholawat yang lain. Diajari sama ustadz yang lain, ya tambah ini istighfar. Tambah istighfar. Istighfarnya udah kenceng, tapi ini buat beli beras aja nggak dapat nih. Gimana ini? Masya Allah. Nah ini model begini ini ya. Ini termasuk orang yang pangkatnya anjlok gitu loh ya. Pangkatnya anjlok. Dia mengira dengan zikir, doa, wiridnya dia yang banyak tadi itu, dia udah masuk kelompok wali-wali orang yang luar biasa. Sebetulnya enggak, dia jatuh dari semangat yang tinggi. Makanya kita hati-hati. Jangan gara-gara kemudian dipecat dari kantor ya, akhirnya pergi ke musola, duduk silo di situ cuman zikir wirid. Itu hal yang baik zikir wiridnya, bukan enggak baik, zikir wirid. Nah, sementara temannya yang lain yang dipecat cari kantor yang lain, cari kerja yang lain dan lain sebagainya. Dia putus asa, males. Saya tak jadi orang ahli ibadah saja ya. Ini bukan orang ahli ibadah, ini orang malas ibadah. Ibadahmu bukan 24 jam di masjid. Ibadahmu adalah cari nafkah untuk anak dan istrimu. Karena anakmu akan nangis, istrimu enggak kuat kalau disuruh hidup tanpa ada penghasilan. Nah ini kadang orang enggak bisa menempatkan makomnya, enggak bisa menempatkan dirinya. Kakek saya itu meninggal umur 93 tahun. Nama kakek saya Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus, meninggal di Kudus. Umur 93 tahun meninggal kakek saya. Kakek saya itu sudah tidak bekerja sejak umur 60 tahun. Udah enggak bekerja, pensiun. Dulu kakek saya itu hakim untuk orang
nikah atau orang mau mengajukan perceraian ya, hakimnya dulu kakek saya. Ketika setelah pensiun, ya enggak kerja. Ya enggak punya pekerjaan. Dan hidupnya ngurusin tamu. Tamu datang dan tamunya semua orang susah, orang melarat, orang mumet. Wah, enak itu ya. Assalamualaikum Habib, iya saya barusan ditipu orang. Assalamualaikum Habib. Jadi ya memang enggak ada yang ditinggalkan, bodoh-bodoh susah. Udah kakek saya ini hidupnya emang sangat susah, tamunya modelnya susah-susah semua nih. Nah ketika saya duduk sama kakek saya, terus kakek saya itu bahas kitab Al-Hikam, kakek saya ngomong ke saya, nah kalau ini ya kakekmu ini sekarang sudah di makom tajrid, umurnya 90 tahun waktu itu ngomong, makom tajrid, kerja sudah enggak bisa, bukan enggak mau, memang enggak bisa, enggak bisanya karena satu usia, yang kedua ya karena ngurusin orang-orang yang butuh nasihat, butuh solusi. Ya dengan ilmu yang dimiliki kakek saya yang dititipkan Allah Ta'ala, beliau melayani masyarakat seperti itu. Kakekmu ini sekarang makomnya tajrid. Nah itu namanya makom tajrid, gak usah hati, pantasnya seperti orang-orang yang di makom kakek saya begitu. Enggak gampang-gampangan, oh saya makomnya sekarang tajrid, saya enggak akan cari duit, saya enggak akan usaha, udah saya akan duduk di musola, enggak. Almarhum Habib Anis, hidupnya ngajar, hidupnya belajar. Tetapi enggak pernah mengatakan saya di makom tajrid. Enggak, beliau buka toko. Beliau pagi menyempatkan waktu ke toko. Sore menyempatkan waktu ke toko. Bahkan akhirnya ada kesempatan beliau bangun ruko-ruko. Bahkan ketika beliau sedang dalam keadaan sakit di bulan Ramadan, beliau yang mengatur tokonya sendiri. Karena apa? Karena beliau merasa saya ini harus mencari nafkah untuk menghidupi orang banyak. Meskipun beliau menyampaikan ilmu, meskipun beliau mengajar dan lain sebagainya. Tidak gampang, artinya orang menganggap saya udah di makom tajrid. Tidak seperti itu. Tapi kalau bilang di makom bisnis, ya bukan. Bukan pebisnis. Ini hati-hatinya orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu tidak gampangan. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ada orang yang ditempatkan sama Allah memang harus meninggalkan bisnisnya. Nanti itu akan nyambung dengan hikmah yang berikutnya. Tapi saya kasih contoh sedikit, biar paham. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kerjanya jual beli pakaian di pasar. Tekstil tuh di antara pekerjaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dilantik jadi khalifah, itu besok paginya bawa, kalau sekarang karung goni ya, karung itu dipikul. Di tengah jalan ketemu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu yang kamu bawa apa? Dagangan saya. Presiden ini. Khalifah ini, presiden. Dagangan saya. Mau kemana? Ke pasar. Nah ngapain? Cari nafkah. Kalau saya enggak ke pasar, enggak cari nafkah, bagaimana tanggung jawab saya ngasih nafkah kepada anak dan istri saya? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, enggak. Bawa pulang ini semua. Tugasmu adalah ngurus negara, ngurus masyarakat. Ngurus negara, ngurus masyarakat. Masalah nafkah keluargamu, kita akan rapat kepada semua sahabat agar engkau diberi gaji dari Baitul Mal. Dari kasnya umat Islam kamu diberi gaji. Tapi baktikan dirimu 24 jam kasarnya begitu ya. Hanya untuk mengurus masyarakat. Akhirnya deal. Sehingga hidupnya dibaktikan betul-betul jadi khalifah. Makannya keluarganya itu dari gaji. Tapi Anda perlu tahu gajinya berapa. Cuma di zaman khalifah loh 1400 tahun yang lalu. Coba padokno saiki gitu loh ya. Beda zaman ya, beda cara. Cuman kita melihat bagaimana hebatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu gajinya hanya untuk kebutuhan makanan pokok. Makanan pokok itu setahun butuhnya berapa yang minim. Kalau mungkin Mas Drahman ditanya butuhnya beras 1 bulan berapa? Misalnya ya. Dia ngitungnya Mas Rahman bukan nanti
satu hari 3 piring, enggak, ngitungnya satu hari ini ya 20 piring. Lah anakku nambah, bojoku nambah, aku yo nambah gitu ya. Nah, ini kalau kelasnya sahabat itu misalnya butuhnya 1 piring, nanti mintanya enggak 1 piring, dibuat paling minim, kira-kira nih kalau 1/4 piring sudah bisa rodok neken perut ya sudah 1/4 piring ini buat 1 hari, udah segitu. Itu caranya ngukur gajinya demikian. Ngukur gajinya demikian. Nah ini beliau kemudian fokus pada ngurusi umat. Nah ini dipindah sama Allah Ta'ala dari makom yang tadinya bisnis, pindah ke makom ibadah yang namanya ibadah ngurus umat, ngurus negara. Ini yang mindah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nanti kita akan bahas pada hikmah yang berikut-berikutnya. Kalau dibahas sekarang tidak enak. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, dari uraian yang sudah saya sampaikan kurang lebih 25 menit ini, maka kita bisa tahu. Ini ada, kadang-kadang kita ini anak muda, saya kan masih muda tuh ya. Anak muda kan merasanya, saya udah berada di makom tajrid, nggak perlu bisnis. Tapi ditagih utang bingung. Itu salah, makommu bukan makom tajrid berarti. Makommu ya memang makom cari duit, tapi ibadahnya yang banyak gitu. Ya, ada orang udah merasa, saya ini di makomnya adalah makom bisnis. Saya nggak perlu ke musola, ke masjid, zikir berat nggak perlu. Saya akan sedekah, ya sedekah dengan harta saya ini. Tapi sholatnya hilang, sholatnya keteteran. Ya, zikirnya nggak pernah, ngajinya nggak pernah. Itu bukan makom bisnis itu. Itu termasuk orang yang lalai dengan dunia. Yang di makom bisnis itu ya sholatnya jalan, zikirnya jalan. Cuman presentasi cari duitnya itu lebih maksimal karena dia ada bakat di situ. Yang persentasenya itu ahli zikir, ahli wirid, makomnya itu makom tajrid, dia itu ya mungkin ada bagian di mana dia buka toko, buka kios, tapi nggak diurus loh, nggak dipikir gitu ya. Hidupnya fokus untuk ngurusi umat ya, untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang mahdhah. Makanya jangan sampai kita kena bisikan syaitan. Kalau emang kita seperti ini loh, ada orang kok dikasih kemudahan tugasnya jadi penderek Kiai Habib, Ustadz, penderek, abdi dalam tuh, kalau di keraton ada abdi dalam. Abdi dalam itu kan orangnya qanaah, dikasih apa ya diterima gitu kan ya. Ini ada orang yang ngabdi, melayani, khidmah sama ulama, sama ustadz, sama kiai, khidmah. Dimudahkan di situ, jadi hidupnya ya ngambilkan sandal, nyucikan pakaiannya, nganterkan kiainya, ustadznya, habibnya kalau pergi ditemani, ya. Di situ. Makannya sehari-hari ya dari sedikit gaji yang dapat dari Pak Yai, Pak Habib, Pak Ustadz itu. Dikasih mungkin beras, gula, ya minyak, untuk istri dan anaknya bisa makan, yang penting bisa makan. Tapi mau beli mobil nggak bisa dia. Mau beli rumah yang bagus nggak bisa. Dia mau punya motor yang terbaru nggak bisa. Akhirnya dia lihat, lah teman saya ini hidupnya kerja, dia dapat duit banyak, akhirnya dia bisa beli rumah. Lah kalau saya ini ikut Pak Yai, ikut Habib, ikut Ustadz, tuku rumah kapan nih? Belinya rumah kapan ini? Saya ini kalau terus ikut Habib Novel nih, beli motornya kapan ini? Misal begitu ya. Saya ini kalau ikut Ustadz Fulan terus ini saya bisa beli sawah yang besar kapan ini? Wah, gak bisa saya. Akhirnya dia tinggalkan ustadznya, kiainya, habibnya itu pindah ke pasar. Ya, bisnis. Ini bukan hal yang baik. Bukan hal yang baik. Ini adalah satu kesalahan yang gak disadari. Dan sementara kehidupan dunia itu cuman sebentar. Setelah itu is dead, pindah alamat. Alamatnya di mana? Kuburan, alam barzah. Hasil dari semua kesabaran, ketekunan kita di dunia ini, kita akan menikmatinya, betul-betul menikmati nanti ya di sono itu. Kalau di dunia ini kan cuma dikasih nikmat kontan sedikit saja, incip-incip. Nanti di sananya yang luar biasa. Nah sementara tadi sudah dikasih nikmat yang luar biasa, nggak mikir apa-apa, hidupnya enak, ya. Tapi ternyata dia tergoda oleh temannya yang dapat duit jauh lebih banyak. Sehingga dia tinggalkan kenikmatan ini, dan dia melihat itu tampaknya lebih nikmat. Ya, padahal dia lagi merosot derajatnya
dari seakan-akan tajrid ya, usaha mendekati tajrid tadi menuju bisnis. Nah ini hal yang salah, bukan yang benar. Jelas semuanya ya? Insyaallah ini tidak akan saya panjangkan karena kalau dipanjangkan juga yang nerangkan pusing, yang dengarkan juga pusing. Tapi kalau begini ya insyaallah paham. Nah saya punya satu kisah, boleh? Ya, ini rahasia saya yang saya share beberapa waktu lalu tapi mau saya ungkap lagi. Saya ini alhamdulillah kan ya dari keluarga yang secara ekonomi pas-pasan, mepet dan juga bukan lagi mepet, pas-pasan pol lah. Ayah saya, ibu saya, kakek saya seperti itu. Saya anak tertua dari ibu saya. Ya, saya punya kakak lain ibu ada di Jakarta ya, ada di Jakarta. Tapi dari ibu saya anak yang tertua. Subhanallah, setelah saya lulus SMA, kemudian saya ke pondok pesantren, 6 bulan di pondok pesantren, saya keluar dari pondok pesantren juga diizinkan guru saya, ya cukup kamu belajar, pulanglah, kamu dapat ilmu yang barokah. Nah waktu itu saya ikut ngaji bersama almarhum Habib Anis tiap hari. Tiap hari ikut ngaji, belajar terus. Nah kemudian ada yang ngomongin saya, kamu nih anak gak bekti sama orang tua, kamu nih anak gak ngurus orang tua, atau orang tuanya ini mengharapkan kamu sebagai anak yang tertua kok. Tambah kamu hidupnya rumah masjid ya. Gak mau fokus cari duit, gak mau kerja, gak mau bantu orang tua. Saya jadi anak ya waktu itu ya ngeluh. Maksudnya ngeluh, aku ini bener apa salah? Saya ini bener apa salah? Nah disitulah kita perlu nanya sama orang yang paham. Karena kalau kita nggak paham, nanya sama orang yang paham. Jangan sampai kita ini kena bisikan setan. Nanti kalau saya tinggalkan upaya cari ilmu, kemudian saya terjun ke bisnis, itu bisikan setan kan ya naudzubillah min dzalik. Kalau saya tetap cari ilmu dan saya abaikan untuk memikirkan ekonomi orang tua saya, maka ini juga bisa jadi bisikan yang salah. Saya enggak tahu mana yang benar. Maka saya nanya. Berangkatlah saya ke Pasuruan. Ya, kan saya dulu mondok di Pasuruan. Ke Pasuruan silaturahim sama salah satu guru saya. Begitu sampai rumah guru saya, ini rahasia loh ya, jangan di-share. Sampai rumah guru saya itu ba'dal maghrib. Ada tamu di situ lagian. Jadi saya nunggu dulu, tamunya pulang terus saya duduk. Saya tuh cuma punya satu pertanyaan, mau nanya. Saya bagusnya ini melanjutkan belajar di tempat Habib Anis, belajar terus. Nanti saja saya cari duitnya nanti gitu. Karena ini usia saya juga lagi usia belajar. Atau ini sudah cukup, saya tak fokusnya cari duit walaupun saya tetap belajar. Itu di hati saya. Dari Solo tuh niatnya cuma mau nanya itu. Begitu duduk, salah satu guru saya yang ada di Pasuruan tuh ngomongnya begini. Noval, itu tahu Fulan? Ya Ustaz, itu hidupnya ngajar terus. Sekarang kaya raya dia. Tahu enggak kenapa? Enggak tahu Ustaz. Allah kirimkan burung walet ke rumahnya. Rumahnya jadi sarang burung walet. Sehingga dia ngajar terus dan jadi pedagang walet. Enggak pakai susah payah. Tahu enggak Fulan? Diceritakan orang-orang yang hidupnya ngajar tiba-tiba sugih. Waduh, jawabannya kok gini kok ya. Cara jawabnya itu bukan kamu itu. Saya masih kurang mantap. Kenapa saya nanya ke Pasuruan kok gak nanya Habib Anis? Saya tuh gak berani nanya sama guru saya. Nanya sama Habib Anis itu saya gak berani. Karena wibawanya buat saya luar biasa. Tapi karena ini udah gejolaknya semakin kuat, maka balik ke Solo, saya gak pernah nanya apapun pada Habib Anis itu, akhirnya saya beranikan saya mau nanya. Saya masih ingat betul tuh. Habis sholat maghrib, habis beliau baca Quran, kita kan tadarus tuh ya. Beliau baca Al-Quran biasanya dapat satu hizib, kemudian beliau bangun, masuk ke rumah untuk sholat sunnah awabin. Akhirnya saya beranikan, saya cegat, saya hadang, saya sapa. Habib maaf mau nanya. Itu jantung saya jedung gitu ya. Mau nanya. Senyum beliau senyum. Kemudian ngajak saya duduk di ruangan memang untuk belajar mengajar tuh ya, di Zawiyah Masjid Riyad. Beliau duduk, lah ketika mau duduk itu bukan senyum,
setengah ketawa, terus ngomong sama saya, Noval, kamu kalau belajar di sini, ikut pengajian di sini, ya lebih saya dukung. Nah sekarang mau nanya apa? Nah, terus takut apa aku tuh ya? Belum nanya udah dijawab. Akhirnya saya bilang ngarang soal tiba-tiba, soal apa? Cek nih, hendak mau naik masalah ini. Ya dijawab juga sama beliau. Ya ini jawabannya begini. Udah ya saya lagi dipanggil di dalam, maaf. Ada yang manggil, memang ada yang ngetuk pintu. Saya lagi dipanggil nih di dalam. Ya, nanti kalau kurang jelas nanya lagi. Udah jelas Bib. Beliau masuk gitu ya. Nah akhirnya di situ saya mantep, berarti memang makom saya adalah belajar ya. Makomnya belajar. Sehingga sampai sekarang ya saya belajar dan mengajar. Memang di situ. Ya mudah-mudahan istiqomah nggak dipindah gitu ya, nggak dipindah gitu. Kecuali memang kalau Allah memindahkan tiba-tiba Habib Novel sudah sekarang ngajarnya dikit saja, sekarang jadi pebisnis. Allah yang memindahkan. Ya itu Allah memindahkan ya harus dituruti, bukan kemauan kita. Nah kalau kita nggak paham, kita bagusnya di mana? Nanya sama orang yang paham. Sebaliknya ada satu adik kelas saya datang ke Habib Anis almarhum, datang ya, nanya, semangat ini pengen belajar ke luar negeri, ke pondok pesantren di luar negeri. Habib, saya ini semangat mau belajar di ponpes di luar negeri sana. Habib Anis jawabannya beda, senyum. Kalau kamu bagusnya lanjutkan kuliahmu. Karena dilihat memang bakatnya di bisnis, jadi disuruh belajar untuk jadi pebisnis yang nanti hebat. Yang ini memang bakatnya, ini kelihatan nih anak bakatnya memang cari ilmu dan ngajar, ya biar di situ. Nah kita ini bakatnya di mana? Yang tahu adalah orang yang paham hati, ahli qulub, yang hati yang bersih ya, dan orang yang berpengalaman. Nah karena itu jangan sembarangan kita mengatakan, dah saya sekarang bagusnya tidak usah kerja saja, saya tak jadi santri dari satu masjid ke masjid yang lain. Bisa jadi itu kemalasan itu. Ya itu bisikan setan dari sifat malas kita anggap kemuliaan. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Paling tidak kita ambil sikap yang paling sederhana itu, ya kamu kerja, jangan sampai melalaikan ibadah gitu. Yang cari ilmu gitu ya kamu ada belajarlah bekerja, ya sekedar ngikutin sunnah, bahwasanya orang itu mencari nafkah untuk dirinya sendiri, ya bukan seperti pengangguran gitu. Sekarang kan banyak hal-hal yang bekerja dibuat mudah ya, yang online dan lain sebagainya. Tapi bukan jadi pokok, hanya sekedar kewajiban dan sunnah. Hakadza ulafu minkum. Mudah-mudahan kisah saya tadi tidak di-share. Ya, mudah-mudahan cerita tadi itu tidak di-share, tapi itu pengalaman yang menarik. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Insyaallah kita sambung pada episode berikutnya di lain waktu dalam keadaan yang jauh lebih baik. Dan mari kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf dan juga Syekh Ali Jabir, kemudian Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf, Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Segaf, dan untuk ulama-ulama kita yang belum lama meninggal dunia, Kiai Najib dan lain sebagainya, para kiai yang belum lama meninggal dunia, mudah-mudahan semuanya oleh Allah Ta'ala dipertemukan dengan baginda Muhammad SAW, dilipat gandakan pahalanya, diletakkan di surganya Allah Ta'ala, dan semua kekurangan dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua insyaallah diberi Allah kekuatan untuk meneladani beliau semua, dan kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang soleh, orang-orang yang mencintai dan dicintai. Ala hadiniyah wa ala kunnatin sholihatin jamina fiha wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati
واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk menerapkan 3M, pakai masker ya, kemudian juga jaga jarak dan cuci tangan ya. Itu untuk orang umum cuci tangan, tapi kita sebagai muslim lebih dari itu. Bukan cuma cuci tangan, kita tajdidul wudu yang sering memperbarui wudu. Insya Allah kalau itu diterapkan, maka bangsa kita ini akan segera bebas dari COVID-19 insya Allah. Tahun 2021 mudah-mudahan insya Allah kasus COVID-19 semakin melandai, semakin turun, dan insya Allah Indonesia dan dunia pada umumnya akan bebas dari COVID-19. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.